Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik abdomen. Sebelumnya, persiapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Ada sarung tangan bersih, kemudian penggaris, ballpoint, dan juga stetoskop. Setelah itu, kita perkenalkan diri kepada pasien. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Nurse Ina yang siang ini merawat Bapak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada area perut Bapak. Ya, kira-kira apakah ada keluhan saat ini Pak? Tidak. Tidak ya. Jadi nyerinya hilang timbul ya Pak di bagian perut. Ya, sebelumnya nanti ketika saya melakukan pemeriksaan, saya akan membuka area perut Bapak ya agar pemeriksaannya lebih baik. Boleh ya Pak? Boleh. Ya, tujuannya nanti agar saya bisa mengetahui kira-kira apakah ada masalah di dalam perut Bapak, di bagian perut atau tidak ya. Mungkin sebentar saja, sekitar 10 menit ya Pak, kita lakukan pemeriksaannya di sini. Baik, setelah itu kita jaga privacy klien, tutup tirainya, kemudian perawat melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu dekatkan peralatan pasien dan gunakan sarung tangan bersih. Baik, pemeriksaannya saya mulai ya Bapak. Permisi Pak ya. Celananya bisa agak turun Pak, sedikit. Oke, sudah Pak. Buka perut pasien sampai lapang pandangnya, memudahkan pemeriksa. Langkah pertama dalam pemeriksaan fisik adalah inspeksi. Inspeksi atau kita lihat area permukaan abdomen pasien. Bentuknya flat atau cembung. Kemudian apakah kita lihat ada luka atau tidak? Apakah ada luka bekas operasi atau tidak? Kemudian setelah inspeksi, kita lakukan langkah selanjutnya adalah auskultasi. Kita membutuhkan stetoskop. Kemudian kita dengarkan suara abdomen pasien sesuai dengan kuadrannya. Kita bagi abdomen menjadi 4 kuadran. Jadi ada kuadran kiri atas, kuadran kanan atas, ada kuadran kiri bawah dan kanan bawah. Kita dengarkan suara abdomen klien. Apakah ada bunyi yang abnormal, misalnya terdengar bunyi seperti bruit, ya, yang menandakan adanya gesekan antar organ di dalam abdomen. Setelah itu, kita ukur bising ususnya selama 1 menit. Oke. Kemudian ingat-ingat bising ususnya atau catat dalam lembar khusus. Setelah auskultasi, kita lakukan tahapan yang selanjutnya, yaitu perkusi. Perkusi yang pertama adalah untuk menentukan batas hepar. Ya, kita lakukan perkusi. Permisi Bapak ya, buka lebih atas Pak ya. Kita lakukan perkusi dari atas, ya, di sela-sela iga. Oke. Sampai ketemu dulness ya, atau terkesan adanya organ, itu untuk menentukan batas atas. Kemudian kita beri tanda, lalu kita perkusi dari bawah
ya. Bunyi perkusi normal pada abdomen adalah timpani. Maka ya, kita perkusi sampai bunyinya dulness, kemudian kita beri tanda. Setelah itu kita lakukan pengukuran dengan penggaris. Oke, ada 5,5 cm ya. Untuk menentukan apakah ada pembesaran hepar atau tidak. Kemudian setelah itu kita perkusi area kuadran dari abdomen. Baik, kemudian selanjutnya perkusi area lien atau spleen. Baik, selanjutnya adalah palpasi. Palpasi ini ada palpasi dangkal dan palpasi dalam. Yang pertama adalah palpasi dangkal. Kita tekan perut klien sedikit saja, kemudian jangan lupa untuk ditanyakan respon apakah ada nyeri atau tidak. Selanjutnya adalah palpasi dalam. Palpasi dalam yang pertama adalah untuk memeriksa bagian bawah hepar, apakah terdapat nodul-nodul atau tidak. Bapak rileks saja ya Pak, saya akan melakukan penekanan agak dalam di perutnya. Nanti jika ada nyeri silakan bilang ya Pak. Rileks Pak, perutnya lemes saja. Tarik nafas Pak. Oke, kemudian selanjutnya kita palpasi dalam bagian lien. Apabila ada pembesaran di lien, maka sifatnya akan miring. Bapak, tarik nafas Pak. Baik. Selanjutnya, apabila pada pasien dengan apendisitis, apabila kita tekan di area perut sebelah kiri, biasanya pasien akan mengeluh nyeri pada bagian perut kanan bawah ya. Baik, untuk palpasi yang selanjutnya adalah palpasi ginjal. Karena letak ginjal agak ke dalam, jadi tangan kiri pemeriksa ya, untuk ginjal yang sebelah kiri, tangan kiri pemeriksa ditaruh di bawah di pinggang ya. Kemudian tangan kanannya menekan sambil meraba apakah ada abnormal pada ginjalnya. Permisi Pak ya. Kemudian untuk memeriksa ginjal bagian kanan, maka tangan kanan yang berada di bawah untuk menopang ginjal, kemudian tangan kiri yang menekan dan meraba. Baik. Selanjutnya adalah tes asites. Asites atau adanya cairan pada rongga perut yang biasanya terlihat dari pembesaran perut yang abnormal. Bapak, permisi tangannya bisa di perut begini Pak ya. Oke. Kemudian tangan pemeriksa ada di sisi kanan dan kiri. Tangan yang kanan memberikan tepukan, kemudian tangan yang kiri dia merasakan apakah ada gelombang cairan atau tidak. Ya. Kemudian tes yang kedua, kita dengan lakukan perkusi. Jadi pada umumnya udara akan berada di atas dan cairan ada di bawah. Kita perkusi dari timpani, kemudian dulness. Kemudian pasiennya diminta untuk miring. Bapak bisa miring ke sini Pak, ke depan saya. Pada kondisi miring, maka cairan akan berubah ke bawah dan udara berada di sisi atas, sehingga suara timpani dan dulnessnya akan mengalami perubahan. Gitu. Baik Bapak bisa. Ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah untuk ketok ginjal. Ya, pasien diminta untuk duduk jika memungkinkan. Bapak permisi, bisa duduk. Ketok ginjal dilakukan di area punggung klien. Caranya adalah dengan tangan kita sebagai penumpu, kemudian kita ketokkan melalui tangan kita. Yang dilihat adalah respon klien, apakah ada nyeri atau tidak. Dilakukan di kedua sisi, ya, kanan dan kiri. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Baik, saat pemeriksaan sudah selesai, maka sampaikan kepada klien dan rapikan. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih. Nanti untuk selanjutnya, jika ada pemeriksaan lebih lanjut akan disampaikan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat siang, selamat istirahat Pak ya. Jika ada apa-apa nanti bisa pencet tombol belnya agar perawatnya datang. Ya, jika sudah dilakukan, maka jangan lupa untuk membersihkan alat. Cara melepas sarung tangan yang benar. Kemudian buang di tempat sampah, ya. Jangan lupa untuk cuci tangan. Demikian praktikum pemeriksaan fisik abdomen. Terima kasih.